Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya masih di channel yang sama, channel Aldinur Prabowo. Kali ini saya ditemani salah satu peternak kambing dan domba di daerah Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk perkenalan, biar langsung saja kepada Mas Ari. Monggo Mas Ari, silakan perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan. Alamat farmnya di Melian, Gebang, Sukodono, Sragen. Dan untuk nama farmnya sendiri Lestantum Farm. Lestantum Farm ini berdiri sejak kapan Mas Ari? Kalau Lestantum Farm diresmikannya berdiri itu per awal tahun 2021. Awal tahun 2021 sampai benar-benar fake berdirinya tuh ya mungkin pertengahan 2021, Mas. Jadi itu pas tahun 2021 awal itu baru uji coba. Itu pertama kali beternak berapa ekor, Mas? Sebenarnya gini, kan saya basic untuk ternaknya tuh belum ada. Terus dari keluarga juga nggak ada, jadi full murni semua peternak pemula. Jadi benar-benar peternak pemula. Keluarga belum pernah beternak juga. Jadi gini Mas, saya pertama tuh coba pelihara 10 ekor, ya. Itu kambing jantan. Nah di situ saya belinya tuh dari kecil, jadi kisaran harga di bawah 1 jutaan lah. Kan murah untuk saya belajar gitu. Iya. Jadi itu fattening ya, penggemukan. Iya, penggemukan dulu. Mulainya di penggemukan dulu. Iya. Jadi semisal saya dari 10 ekor itu tadi kan beda-beda Mas. Ada yang PE, ada yang Jawa Randu, ada yang Jawa kacang gitu. Jadi saya amati apa sih yang cocok untuk di Sragen ini, terus apa sih yang cepet gemuk gitu kan. Niatan saya kan fattening dulu. Iya, niatannya fattening. Cari kambing yang cepet gemuk, terus perawatannya mudah dan cocok lah untuk di tempat yang suhunya menengah ke atas. Iya. Soalnya kalau di Karanganyar ya memang di tempat saya itu kan untuk suhunya memang lumayan sejuk lah, tidak terlalu panas seperti di daerah sini. Jadi kalau di sana kan saya rasa itu lebih mudah untuk peternak, sehingga peternak itu mau nyoba fattening atau breeding di sana gampang banget. Dan mungkin kalau di sini bisa diceritakan kalau di breeding itu gimana? Untuk breeding waktu itu dari kambing 10 tadi yang saya fattening, ya. Itu saya pelihara sampai Idul Adha. Itu alhamdulillah per ekornya laku, yang tertinggi antara 3 juta sampai 3.500.000, yang terendah 2.800.000. Itu modal di bawah 1 juta ya tadi? Modal di bawah 1 juta. Saya pelihara ya 1 tahun lah Mas. 1 tahun? 1 tahun, jadi pokoknya itu uang tabungan saya
saya kuras semua, pokoknya invest lah untuk jangka kedepannya gitu. Dari hasil yang terkumpul itu tadi saya alihkan untuk saya beli babon plus anak jantan semua. Jadi babon 1, anaknya 2, jantan semua. Kenapa saya memilih babon plus anaknya jantan semua 2? Itu kan gini, sebelum saya mulai beternak itu kan karena basic saya 0, jadi saya belajarnya tuh main mas, dolan-dolan kandang. Jadi tanya-tanya ke peternak senior, peternak yang sudah lama beternak lah, pemain-pemain lama kalau peternak bilang. Jadi dari beliau-beliau itu apa sih yang cocok untuk saya beternak di Sragen gitu. Jadi saya amati, terusan saya pelajari, terus sedikit lah koreksi untuk gimana sih untuk beternak tuh gitu. Dari semua itu pokoknya tersimpulkan kalau mau breeding tuh saya startnya untuk saya pribadi ya, startnya itu lebih memilih babon yang kisaran umur di atas 2 tahun. Itu sudah bunting atau belum? Itu babonnya ya mungkin masih fase laktasi mas. Oh, masih fase laktasi, jadi belum isi, belum bunting. Belum. Oh iya, dari 10 ekor tadi saya sisakan 1 untuk jantan. Pas waktu fattening di pertama tadi disisakan 1 ekor untuk pejantan di sini. Itu dipilih yang terbaik. Yang terbaik. Iya, jadi yang terbaik ditinggalkan. Padahal itu kalau dijual harganya bisa lumayan. Lebih tinggi ya. Soalnya kenapa mas, yang saya sisakan tuh istimewa masnya, istimewa tuh dia lebih cepat halus, lebih cepat gemuk, ya ibarat kalau bahasa peternakannya ADG-nya bagus gitu. ADG-nya bagus. Nah, kenapa saya pertahankan kalau semisal ini untuk pejantan mungkin bisa nuruni mas, untuk keturunannya nanti gitu. Nah, terus dari babon anaknya jantan 2 itu saya milihnya gini, kenapa yang umur di atas 2 tahun itu kan gini, pertama harganya nggak terlalu mahal ya, kalau dibandingkan kambing atau domba yang doro biasanya itu lebih mahal yang doro ya. Kedua, mesti kalau udah pernah beranak terus anaknya 2, otomatis kan dia ternyata babon ini ada keturunan kembarnya. Waktu itu kan saya berpikiran kalau cuma anak 1 untuk saya putarkan lagi kelamaan mas. Kelamaan, bener sekali itu. Kalau anaknya 2, tahun depan 2 lagi kan bagus ya, nih lumayan gitu. Pikiran saya gitu mas, untuk profitnya bisa bertambah dari jumlah anakannya tadi ya. Terus gini, yang ketiga saya lihat dari postur anaknya tadi. Dilihat dari postur anaknya. Kalau itu semisal anakannya bagus kan diteruskan otomatis. Kalau anakannya kurang bagus dijual atau kita perbaiki dari segi nutrisi atau dari apa yang lainnya. Jadi gini mas, waktu itu kan saya basic, pokoknya mau bengkel atau memperbaiki itu kan belum ada. Jadi emang harga tahun itu harga 3.700.000 sudah dapat 1 babon laktasi 2 plus anak jantan 2 itu kurang lebih umur 3 bulan. Saya tuh lihatnya gini, kalau anaknya 2 ini bagus berarti kan ini babonnya dia sifat keibuannya ada. Terus dari ambing atau susunya juga bagus. Terus daya adaptasinya juga bagus untuk di lingkup Sragen gitu. Jadi saya pilihnya pokoknya yo beranilah agak beli mahal sedikit tapi kan untuk jangka panjang itu tadi. Itu untuk investasi betina indukannya. Ya. Terus saya pelihara lagi, anaknya genap 4 bulan itu ada yang birahi mas. Waktu itu masih bingungnya tuh untuk mendeteksi birahi. Dari 5 babon ya itu
gejala birahnya sendiri-sendiri. Oh berbeda gitu ya? Berbeda. Maksudnya kan ciri-ciri birah itu ada yang mungkin bengak-bengok, ada yang banyak gerak, ada juga yang dia itu diem tapi bagian kelaminnya mengeluarkan cairan. Iya betul. Jadi gini, dari semua itu tadi kan saya nggak tahu ya mas, ini birahnya atau tidak gitu. Yang satu ekor tuh karena tidak ketahuan itu majer mas. Akhirnya bisa Akhirnya jadi majer karena nggak saya kak dia minta kawin, saya nggak kawinkan, dia akhirnya majer. Dari saat itu saya berpikir gini, kalau ini kan kambing Jawa soalnya. Kambing Jawa. Kambing Jawa, jadi tuh pertama kali kepikiran tuh kenapa tidak dikomunalkan gitu. Kan saya juga nonton dari YouTube. Kenapa tidak dikomunalkan aja, jadi pejantannya yang tahu ini induknya minta kawin atau tidak kan dari pejantannya. Dari pejantannya. Pas mau memulai itu ternyata nggak sesuai yang saya harapkan mas. Ada kendala apa saja itu mas? Gini, kendalanya tuh seperti ini kan saya belinya kan dari pasar ya mas. Iya, dari pasar. Dari pasar tuh, satu pasar tuh setiap saya berangkat tuh kadang satu kali pasaran yang saya cari tuh nggak ada gitu. Jadi kadang ada yang tinggi, ada yang pendek gitu. Jadi untuk postur tubuhnya postur tubuhnya nggak rata. Dari itu saya taruh jadi satu tuh pada bertengkar mas. Itu indukan sama indukan itu Iya, bertengkar. Jadi saya ikat tali semua, tapi untuk pejantannya saya bebaskan. Jadi untuk pejantan bebas, indukan di tali semua. Itu selama kurang lebih 1 bulan. Dan itu dempet-dempet. Ya untuk cita-cita saya sih, yang beda postur itu mau akurat gitu ceritanya. Nah alhamdulillah sudah kelewat 3 bulan, udah terdeteksi semua bunting. Terus saya lepas ikatannya, terus juga nggak pada bertengkar lagi. Oh berarti cocok nih caranya Ya, gitu. jadi secara naluri hewan itu mau perkenalan dulu istilahnya. Setelah mereka kenal, mereka bisa saling tahu, akhirnya bisa akrab di kandang. Pada saat pertama dia datang itu karena belum saling kenal, dia mungkin ya berebut wilayah lah. Berebut wilayah, teritori mas. Iya, teritori. Itu kalau dilihat dari situ kan kayaknya beternak itu mudah banget mas. Nah, bagaimana tips dan triknya ketika kita memilih? Tadi kan dijelaskan memilih indukan yang seperti ini. Nah, bagaimana cara memilih indukan atau pejantan yang Mas Ari ternak di kandang ini? Ataukah ada spek khusus atau mungkin harus jenis ini gitu? Sebenarnya itu tergantung. Kalau saya pribadi tuh karena melihat pasar ya mas. Iya. Pasaran di sini tuh sukanya Jawa Randu. Jadi kan saya carinya tuh yang Jawa Randu gitu. Kalau mungkin di Karanganyar sukanya yang kayak kepala hitam atau domba gitu. Kenapa tidak domba aja gitu? Manfaatkan tulang yang ada kan. Terus untuk cari apa mas tadi? Untuk pencarian bibitnya ada spek-spek khusus atau enggak? Untuk spek khususnya gini, kalau kita mau breeding, kita beli dari darah kan otomatis terlalu lama ya mas. Bener, itu terlalu lama karena kita perlu proses menuakan domba atau kambing itu. Nah, semisal saya pemodal kecil, kalau nggak ada spekulasi dulu kan nggak tahu. Jadi gini, untuk teman-teman ini sedikit mungkin masuk untuk teman-teman tadi. Ini untuk saya pribadi, saya lebih sukanya gini. Saya pilihnya kalau di pasar kan banyak mas, babon bawa anak jantan 2. Nah itu pertama yang saya lihat tuh anaknya dulu. Posturnya gimana? Semisal babonnya warnanya putih tapi anaknya merah semua. Ya.
berarti ini kan babonnya lebih apa, anaknya ini nurun pejantannya. Iya, Berarti genetik pejantannya lebih kuat. lebih kuat. Oh, berarti itu satu poin. Yang kedua dari postur kaki-kaki. Kalau untuk babonnya sendiri saya cari yang tumit kakinya tuh nggak terlalu mepet tanah, Mas. Jadi masih lurus. Yang tidak terlalu miring ke depan gitu ya, tapi yang tegak. Iya, tegak. Bisa mungkin cari yang agak tegak. Terus yang kedua nggak terlalu tinggi, Mas, saya carinya. Kadang kan mau yang kalau babonnya besar anaknya juga besar gitu. Iya. Tapi kan harganya juga mahal gitu. Tapi saya nggak milih itu, tapi milih yang lebih cenderung pokoknya harga murah supaya hasilnya bagus tuh gimana sih gitu. Yang kedua tuh dari panggul, Mas. Panggul yang lebar. Kelebaran badannya lah. Terus yang terakhir tuh dari apa, pangkal leher. Dari Itu pangkal lehernya harus gimana? Pangkal leher kalau saya pribadi lebih suka yang agak besar, Mas. Agak besar. Jadi nampak dari depan itu mungkin dadanya lebar gitu ya. Iya. Terus lehernya itu agak bulat kalau bisa. Jadi gini, kenapa harus dari segi leher lebar atau dada itu lebar, terusan panggulnya juga lebar. Jadi gini, Mas, kalau semisal yang fase berikutnya anaknya ini dominan ke induknya, paling enggak kan kita udah punya peranaan yang lebar dadanya itu. Iya, yang maksudnya peranakan yang sudah turun pejantannya yang di kandang sebelumnya. Terus yang terakhir gini, dari ambing. Dari ambingnya. Ambingnya Itu kalau bisa tuh, kalau saya ya, Mas, saya pribadi tuh nggak suka yang putingnya tuh besar. Yang ya jadi cari puting yang ukurannya standar. Standar aja, jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil, standar. Tapi yang mohon maaf yang apa, kayak payudaranya, ambing. Penampung ambingnya. Ambingnya tuh yang besar. Ambingnya besar tapi putingnya kecil. Kenapa harus demikian? Jadi gini, Mas, kan ada yang kambing yang apa ya, kayak kambing kacang itu, kalau semisal kacang atau Jawa Randu ya, Mas. Kalau semisal putingnya terlalu panjang, itu nanti kalau semisal pakan kita bagus, kan otomatis produksi susunya kan juga banyak. Dan itu apabila terlalu turun ke tanah, kan yang pertama anaknya susah untuk menyusu. Yang kedua pasti ujung putingnya itu gampang kontaminasi, ya kotoran, akhirnya virus gampang masuk lewat lubang putingnya tadi. Betul. Lalu lanjut saja ya, ini ke masalah pakannya, Mas. Pakannya Mas Ari itu menggunakan metode seperti apa sih? Kalau di YouTube kan itu banyak yang namanya dengan judul lah, bukan yang namanya, tapi dengan judul sukses berternak tanpa angon tanpa ngarit. Itu menurut Mas Ari gimana? Ya bagus, Mas, sebenarnya kalau modalnya cukup. Jadi gini, kita memanfaatkan peluang, Mas. Maksudnya memanfaatkan peluang itu seperti ini. Kalau di daerah panjenengan dekat dengan pabrik yang atau limbah pakannya banyak lah. Iya. Kalau semisal dari daerah saya kan jauh. Jadi kan otomatis saya beralihnya ke angon ngarit. Iya, tetap. Kalau di daerahnya banyak limbahnya itu tadi kan otomatis kalau mau angon ngarit kan susah. Jadi ya kenapa tidak gitu. Yang penting kita udah menguasai di mana marketnya, manajemennya, terusan ujung tombaknya yaitu apa,
memelihara kambingnya itu tadi. Kalau Mas Ari sendiri pakannya pakai apa, Mas? Kalau saya pribadi lebih suka hijauan segar, Mas. Terus untuk konsentratnya atau pakan penguat saya tetap menggunakan, soalnya dari pengalaman kemarin fattening. Jadi gini, Mas, kan semakin lama kita memelihara, otomatis pengeluaran yang kita keluarkan untuk pakan kan semakin bertambah. Kosnya semakin tinggi. Kalau semisal gini, kita udah bisa semisal untuk menggemukkan kambing kayak gini cukup menggunakan katakanlah pakan dengan harga 2000-an gitu. Ya, perharinya. Kalau semisal 1 bulan saya memelihara cuman habis 3000, kan otomatis kan 100.000 kembali 10.000, 90.000 ya. Ya. Terus kalau kita pelihara 3 bulan kan 300.000 kembali 30.000. Selama 3 bulan itu kalau emang target uang 300.000 tadi membuat kita untung, kenapa tidak? Soalnya gini, kalau kita kasih murah tapi hasilnya jelek kan malah rusak, percuma, dan itu akan membuat peternak rugi juga. Jadi gini, Mas, kan semua peternak punya metode sendiri. Jadi apa yang menurut para peternak itu marem, menurut peternak itu cocok, ya monggo. Yang terpenting semua itu menguntungkan lah. Jadi kita nggak membengkakkan anggaran gitu. Ya. Kalau untuk ini yang terakhir, Mas, untuk pemasarannya, biasanya kan peternak-peternak itu karena korban YouTube mungkin peternak itu mudah, peternak itu gampang, peternak muda sukses, mereka akhirnya meniru. Tapi banyak yang bingung marketingnya, masalah pemasarannya. Rata-rata kan hanya dijual ke Blantik dan akhirnya mereka banyak yang rugi. Kalau Mas Ari sendiri bagaimana caranya? Jadi seperti ini, kita kan peternak pemula ya, Mas, tapi juga harus wajib main ke marketnya. Maksudnya main ke market kambing tuh kemana sih? Ya, satu ke pasar, Iya. Kedua fase kurban. Fase kurban itu pasti. Nah, ketiga fase akikah. Kenapa kita nggak main ke situ? Gitu. Kan itu sangat prospek, Mas. Misal gini, kita main ke pasar, kita tahu harga pasar. Terusan semisal ada kambing murah, ada kambing mahal, otomatis yang murah kan kita beli, kita gemukkan, pas harga naik kita jual. Itu momen ketika kita bermain di pasar. Ya, terus yang di momen di kurban, nah semisal gini, kita punya, ya nggak terlalu, jangan jauh-jauh lah, kita kan punya sanak saudara atau temen lah paling enggak, ya kita tawarkan produk kita, kambing atau domba kita tawarkan ke mereka terlebih dahulu. Ya bang, aku punya ini, pelihara kambing, mau kurban nggak tahun ini, paling nggak kan ada kontak dulu lah. Ya, kita hubungi dulu, semisal teman-teman mereka butuh kan nanti juga akan dilempar ke kita. Ya, terus yang ketiga akikah juga bagus, Mas. Misal gini, tiap daerah kan ada yang namanya bidan desa ya, Mas. Iya, pasti ada kalau itu. Kalau bidan desa tuh otomatis kan tahu yang mana orang melahirkan itu, mesti dia mencatat. Iya, nah, dari situ kita kasih nomor kita, semisal ada orang yang membutuhkan kambing atau untuk akikah, kambing atau domba untuk akikah, nanti itu aja dimasukin, mereka kontak yang hubungi kita. Itu nggak ada salahnya, Mas, monggo. Iya. Lalu yang terakhir kan itu tadi, ini paling terakhir, untuk mungkin ada pengalaman yang jenengan mau bagikan ke peternak pemula atau mungkin ya seluruh penonton di channel YouTube Aldi Nur Prabowo ini,
Itu kesan dan pesannya sampean gimana Mas? Jadi gini Mas, beternak tuh, oh ya sebelum maaf untuk teman-teman, beternak tuh sebenarnya asik, Iya. menyenangkan, peluang usahanya luas, pokoknya rojo koyonya dunia gitu. Iya. Tapi dari balik semua itu perlu banyak perjuangan, terus perlu banyak menyita waktu. Ya soalnya apa? Kalau kita berjalan nggak tahu arahnya kan otomatis kita tanya-tanya dulu. Kalau kita berjalan nggak tahu lubang kan otomatis kita terjatuh dulu. Semua itu yo emang harus kita lakuin. Kalau nggak kita lakuin nggak bakal tahu untuk tahun kedepannya. Ya nanti kedepannya kalau untuk nggak koreksi tahu, kita kalau nggak ada koreksi pasti nanti kita gagal berhenti. Tapi kalau kita menekuni, kita mempelajari, ketika kita gagal harus kita mengevaluasi lah supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi untuk saran saya, monggo beternak. Tapi yaitu kita rajin silaturahmi satu, banyak mencatat atau recording ternak kita, terusan banyak main ke pasar, banyak ya pokoknya gini Mas, gimana agar peternakan saya bisa jalan gitu. Ya bisa lebih maju lagi dari yang sebelumnya. Ya mungkin pada intinya kita tidak boleh malu ketika beternak, kita harus saling silaturahmi, kita perlu main ke sana ke sini, entah itu ke kandang, ke pasar, ke jagal, atau mungkin ke pelaku akikoh gitu ya Mas ya. Jadi kesimpulannya jangan pernah malu ketika kita beternak, kita harus sering berinteraksi mungkin sesama peternak, dan yang paling penting berinteraksi dengan hewan ternak. Ada tambahan lagi Mas? Untuk tambahannya, oh iya Mas, satu lagi nih penting nih, fatal nih. Apa itu Mas? Biasanya orang beternak karena korban YouTube ya. Iya, tetap. Mesti banyak kan banget nih yang jadi ini korban untuk YouTube. Nah ini saya wanti-wanti nih. Semisal kita kan biasanya carinya ternak dengan populasi sekian, keuntungan sekian, kan seperti itu Mas. Iya, banyak. Sebenarnya itu salah Mas. Kan yang namanya makhluk hidup mesti kan ada yang namanya hidup dan mati. Kita kan nggak pernah tahu kapan dia bisa hidup dengan fase terbaiknya dan kapan dia mati. Terus yang kedua, kan yang namanya makhluk hidup contohnya seperti jenengan sama saya jenengan makanya banyak, saya makan banyak juga, tapi saya nggak besar sampai besar. Iya. Nah itu yang harus kita wawasin diri. Jadi mulailah dengan ternak yang sedikit, nggak apa-apa, nggak usah malu walaupun ternak kita sedikit, tapi dari ternak kita yang sedikit itu pokoknya semua lika-likunya, semua lubangnya kita tahu. Pokoknya untuk tahun depannya kita udah siap tempur dengan ternak yang kapasitas. Mungkin kalau mau memperbanyak kapasitas di tahun setelahnya ya. Jadi kita perlu belajar dulu, mendalami dulu bagaimana itu ritme beternak itu, keuntungan dan kerugian jangan dijadikan masalah, tapi untuk pembelajaran. Ada tambahan lagi? Ampun. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman, saya akhiri. Jangan lupa teman-teman like, comment, share, dan subscribe channel Aldino Prabowo. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan sedikit edukasi untuk teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.